Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Melinda Nurhidayah. Saya mahasiswa Unisnu Jepara, program studi Pendidikan Bahasa Inggris, semester 4, kelas A2. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang penyajian data dengan Microsoft Excel untuk melengkapi tugas mata kuliah statistik. Selamat mencoba. Oke guys, hari ini kita akan belajar bagaimana cara penyajian data melalui Excel. Yang langkah pertama yang harus kita siapkan adalah membuat kolom sesuai kebutuhan kita dengan cara klik insert, lalu tabel. Nah, ini untuk membuat kolom seperti ini. Setelah itu, kita memindahkan data yang sudah kita siapkan di dalam Word, kita pindahkan ke dalam Excel untuk mempermudahkan kita agar tidak bolak-balik membuka Word lalu membuka Excel kembali. Setelah itu, tahap selanjutnya yaitu kita harus mencari menggunakan rumus Starglass, yaitu yang pertama adalah range. Range itu rumusnya adalah high score dikurangi low score. Jadi kita harus mencari high score-nya di dalam data yang sudah kita siapkan. Kita cari terlebih dahulu mana yang high score-nya. Setelah kita mengetahui high score ya, dan high score-nya adalah 57. Setelah itu kita beri warna yang berbeda untuk mempermudah kita dalam mengolah datanya. Setelah itu kita cari lagi low score-nya. Dalam data ini low score-nya adalah 31. Kita kasih warna yang berbeda lagi. Kita beri warna kuning untuk membedakan mana yang high score dan low score. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus range dengan cara sama dengan, jangan lupa kalau di Excel selalu sama dengan ya. Setelah itu klik high score-nya dikurangi low score, klik lagi low score-nya, setelah itu kita enter dan keluar hasilnya yaitu 26. Itu baru kita temukan range-nya. Setelah itu kita mencari kelas, banyaknya kelas, itu untuk menentukan berapa jumlah kolom yang kita butuhkan. Kalau di sini saya baru menyediakan 6 kolom, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Dengan apabila kurang kita bisa menambahkan lagi kolomnya. Rumusnya yaitu 1 plus 3,3 kali log n. Apabila di Excel untuk koma dan kali kita menggunakannya titik dan bintang, jangan pakai koma. Terus kita masukkan, selalu ditambahkan sama dengan di depannya. Di depan rumus selalu ditambahkan sama dengan, jadi sama dengan 1 plus 3 titik 3 bintang kurung buka log kurung buka lagi 40, yaitu jumlah semua datanya itu adalah 40 kurung tutup dan kurung tutup lagi. Setelah itu kita mendapatkan hasil 6,2 sekian. Kita bulatkan dulu nilainya menjadi 6 karena belakang komanya kurang dari 5, jadi kita tetap bulatkan 6. Setelah kita mendapatkan range dan kolomnya, kita menentukan C atau lebar kelasnya. Itu rentang dari misalnya ini A sampai B, itu rentang kelasnya itu berapa gitu. Jadi A sampai B itu rentang kelasnya berapa.
Caranya yaitu R per K. R adalah range dan K yaitu banyaknya kelas. Jadi kita masukkan langsung, sama dengan tadi total R-nya yaitu 26, kita klik 26-nya. Nah, kita klik 26. Setelah itu dibagi pakainya simbol garis miring. Setelah itu kita klik lagi banyak kelas, jumlah banyak kelasnya yang tadi adalah 6. Setelah itu kita enter dan ketemu hasilnya 4,3333 sekian. Kita bulatkan berarti menjadi 4. Artinya rentang kelas dari A sampai B itu adalah 4. Oke. A sampai B adalah 4. Kita coba masukkan nilai A-nya itu, kita rubah di yang pertama adalah low score. Kita masukkan dulu low score-nya. Di sini di dalam data low score yaitu 31. Maka kita masukkan 31-nya. Setelah itu kita hitung. Karena rentang kelasnya itu 4, berarti kita hitung sampai 4. 31, 32, 33, 34. Artinya dari 31 sampai ke 34 itu memiliki rentang atau lebar kelas sebanyak 4 gitu. Jadi 31, 32, 33, 34. Oke. Selanjutnya seperti itu. Setelah 34 berarti 35. Kita hitung lagi. 35, 36, 37 berarti 38. Selanjutnya 39. Pokoknya seperti itu seterusnya, dihitung sesuai dengan lebar kelasnya. 42. Selanjutnya 43, 44, 45, 46. Selanjutnya berarti 47, 48, 49 berarti 50. Pokoknya rentang dari tepi bawah dan tepi atas itu rentangnya adalah 4. Karena di sini kita sudah hitung lebar kelasnya yaitu 4. Setelah itu kita lanjut lagi 51 sampai 54. Nah, di sini kita baru sampai 54, sedangkan high score yang ada di dalam data itu adalah 57. Artinya kita belum melampaui, belum tepat di angka 57. Kita bisa tambahkan 1 kolom lagi. Jadi kalau kurang itu kita bisa menambahkan, bisa tepat di angka high score. Jadi kalau di sini high score-nya 57, berarti itu kita bisa melampaui, misalnya 58, 59 sampai 60 pun tidak apa-apa. Yang asalkan tidak kurang dari high score yang ada di dalam data. Jadi kita tambahkan lagi 1 kolom, kita ubah angkanya, berarti mulai 55 sampai 55, 56, 57, 58. Berarti kita melampaui dari angka high score-nya. Setelah itu kita beri warna yang berbeda untuk mempermudahkan. Jadi inilah rentangnya. Tidak apa-apa kalau kita melampaui, asalkan tidak kurang dari high score yang ada di dalam data. Untuk selanjutnya kita akan mencari frekuensi. Frekuensi ini
itu adalah jumlah banyaknya nilai yang ada di dalam data. Jadi di sini 31 sampai 34. Kita hitung ada berapa banyaknya nilai yang ada di dalam data. Jadi kalau 31 sampai 34 kita langsung lihat ke dalam datanya. Kita cari 31 sampai 34. Jadi kita mulai coba cari 31, 32, 33. Nggak ada. 32, 31 nggak ada. Yang 35 nggak ada. Oke, selanjutnya 37, 44 nggak ada. Oke, berarti hanya satu ya, 31 itu. Berarti rentang dari 31 sampai 34 frekuensinya hanya satu. Dan itu begitu pun selanjutnya seperti itu. Lalu setelah kita temukan frekuensinya, kita total ada berapa jumlah frekuensinya, sama tidak dengan yang ada di dalam data. Ternyata sama, totalnya yaitu 40. Di dalam data pun juga totalnya 40. Berarti kita sudah benar dalam menentukan frekuensi. Setelah itu kita menentukan frekuensi kumulatif atas. Caranya, nilai frekuensi yang pertama kita masukkan. Untuk yang kedua dan selanjutnya kita hitung dengan cara frekuensi kumulatif atas yang sudah kita masukkan yang di kolom pertama itu dijumlahkan dengan frekuensi. Jadi sama dengan frekuensi kumulatif atas ditambah dengan frekuensi sebelahnya, kolom yang kedua. Lalu kita enter dan ketemu hasilnya yaitu 3. Selanjutnya pun seperti itu, sama dengan FKA ditambah frekuensi sampingnya. Jadi kalau kolom kedua berarti ditambah dengan kolom kedua, kolom ketiga berarti tambah dengan kolom ketiga, begitupun selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita akan setelah kita menghitung frekuensi dan menghitung FKA-nya, selanjutnya kita menghitung FKB. Kalau FKB itu frekuensi kumulatif bawah, maka kita mulai dari frekuensi yang di bawah. Yang di bawah ini yaitu 3. Berarti kita masukkan dari bawah, tidak dari atas. Berarti 3. Selanjutnya yang di atasnya 3 kita jumlahkan. Berarti FKB yang di bawah ditambah kolom yang di atasnya, di kolom frekuensi. Bukan pakai yang FKA, tapi pakai yang frekuensi. Setelah itu kita enter. Selanjutnya pun sama seperti itu. Sama dengan terus FKB-nya yang bawah itu yang 10 tuh dimasukkan, diklik. Setelah itu kita tambahkan dengan frekuensi yang di sebelahnya. Selanjutnya sama dengan dan seterusnya. Setelah itu kita menentukan frekuensi relatifnya atau FR. FR, cara untuk menentukannya itu adalah nilai frekuensi dibagi dengan jumlah data atau jumlah frekuensi. Jadi kalau di awal berarti kita klik sama dengan frekuensi yang di kolom pertama yaitu 1 dibagi dengan nilai data. Nah, untuk mempermudahkan karena semuanya juga akan dibagi dengan jumlah data itu, maka kita kunci menggunakan simbol dolar di awal ini. Setelah itu kita enter dan ketemu. Nah, berhubung kita pakai Excel berarti kita tinggal drag ke bawah. Terus akhirnya kita sudah menemukan. Oke, untuk selanjutnya setelah tabel kita lanjut ke grafik histogram.
kita pertama kali harus menyiapkan kolom X dan Y. Untuk X-nya menggunakan batas kelas. Yang di awal kita menggunakan batas bawah. Awal kolom X kita menggunakan batas bawah. Batas bawahnya itu rumusnya tepi bawah dikurangi 0,5. Jadi kita tentukan tepi bawahnya tadi adalah 31. Rumus batas bawah yaitu tepi bawah dikurangi 0,5. Jadi coba kita masukkan di awal, kita hapus dulu untuk memastikan apa betul hasilnya sekian. Oke, jangan lupa pakai sama dengan di awal. Setelah itu kita klik tepi bawahnya berapa, 31, lalu kita kurangi 0,5. Setelah itu kita enter. Nah, setelah itu kita enter, hasilnya yaitu 30,5. Kenapa Y-nya 0? Karena di data yang di awal itu kita menggunakan angka 31 sampai 34 dan frekuensinya 1. Sedangkan ini kita masukkan 30,5, maka tidak memiliki frekuensi. Setelah itu untuk kolom kedua dan selanjutnya di kolom X kita menggunakan batas atas, yaitu rumusnya tepi atas ditambah 0,5. Jadi kita lihat, kita masukkan, kita coba masukkan, kita hapus. Untuk kolom kedua dan selanjutnya itu kita pakainya batas bawah ya. Sama dengan kita masukkan tepi atasnya berarti yang sisi sebelah kanan. Nah, 34 tadi ditambah 0,5. Untuk di Excel, koma tidak pakai tanda koma, tetapi pakai tanda titik. Terus kita enter. Selanjutnya sampai bawah pun kita langsung drag bisa. Untuk yang Y kita pakainya frekuensi. Setelah itu kita buka insert. Kita karena ingin buat grafik berarti kita klik kolom. Di sini ada 2 dimensi, 3 dimensi dan lain sebagainya. Untuk sekarang saya mau pilih yang 3 dimensi. Oke. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Selanjutnya kita geser dulu untuk mempermudah. Ada batang biru dan merah. Kita klik yang batang merahnya dulu. Kita hapus. Klik kanan, delete. Nah, hanya ada batang birunya. Setelah itu angka di dalam grafik tersebut masih berbeda dengan tidak sama dengan data yang di sampingnya, di X dan Y. Jadi kita klik angka yang di bawah, angka yang di garis horizontal, kita klik kanan, kita klik dulu, klik kiri. Setelah itu kita klik kanan, kita klik kanan, lalu select data, kita klik lagi biru yang pertama itu, kita masukkan data yang di X, kita copy, lalu klik lagi biru, lalu series value-nya kita klik lagi, kita masukkan data yang Y, kita copy. Alhamdulillah. Oke, klik lagi, kita klik OK. Setelah itu untuk tulisan, oke, sorry, masuk ke Word, sorry. Untuk tulisan X batas kelas itu kita klik, lalu kita klik remove. Nah, setelah kita remove, di situ ada angka, kita klik lagi, kita pindahkan ke data horizontal. Jadi kita klik edit, klik edit di sebelahnya. Setelah itu kita klik biru, tanda simbol birunya dulu. Setelah itu kita copy lagi data X-nya. Sorry, kesalahan teknis. Oke, sorry. Kita hapus dulu. Setelah itu kita kembali dulu.
Nah, di sini kita hanya butuh copy data X-nya saja. Karena kita mau memindahkan untuk menjadi X. Nah, sudah muncul seperti ini, kita oke. Nah, sudah muncul seperti ini, angkanya pun sama dengan data X dan Y-nya pun sama. Setelah itu kita ganti namanya, kita rename, kita hapus, kita ganti menjadi grafik histogram. Nah, udah jadi. Setelah itu kita bisa mengubah warnanya, kita bisa juga memperlihatkan frekuensinya. Kalau kalian pengen tahu frekuensi tiap batangnya, kita bisa pencet add labels data, klik batangnya dulu, terus klik kanan labels data. Nah, di batangnya akan muncul frekuensi yang akan keluar sesuai dengan data yang sudah kita masuk. Oke, setelah itu kita hapus angka yang di sebelah diagram grafiknya itu. Sudah kita hapus, sudah jadi seperti ini. Oke, setelah histogram kita lanjut ke poligon. Untuk poligon yang harus kita siapkan sama seperti histogram, yaitu kolom X dan Y. Hanya saja kalau X-nya di sini itu tidak menggunakan batas tengah seperti histogram, tapi menggunakan titik tengah. Jadi kita harus menentukan titik tengahnya terlebih dahulu. Titik tengah di sini itu kita menghitung berapa nilai tengah dari nilai data yang sudah kita masukkan. Di sini itu 31 sampai 34. Caranya yaitu sama dengan 31 nilai yang tepi bawahnya dulu ditambah dengan tepi atas dibagi 2. Setelah ketemu langsung kita drag untuk mempermudahkan, karena kita menggunakan Excel jadi kita langsung drag. Setelah itu kita bisa langsung masukkan ke dalam Excel, ke dalam data poligon. Tetapi hanya untuk kolom nomor 2 dan seterusnya. Untuk kolom yang pertama sama seperti histogram, kita menggunakan batas bawah. Jadi tepi bawah dikurangi 0,5 untuk yang di kolom pertama. Jadi coba kita masukkan ya. Sama dengan tepi bawahnya kita klik. Setelah itu kita kurangi 0,5. Kita enter. Nah, totalnya yaitu 30,5. Setelah itu untuk kolom yang kedua dan selanjutnya kita hitung titik tengahnya. Kita tidak bisa langsung copy paste yang di kolom yang sebelumnya karena nanti angkanya berbeda, jadi kita harus klik dulu. Sama dengan klik tepi bawahnya dulu, dalam kurung buka, kurung buka, tepi bawah kita klik, ditambah dengan tepi atasnya, terus kurung tutup, dibagi 2, enter. Nah, sudah keluar angkanya. Kita pakai Excel jadi kita langsung main drag. Nah, sudah ketemu datanya. Setelah itu kita buka insert, lalu karena kita polygon maka kita pakainya lines. Pakai yang awal, yang pertama saja, kita pakai lines yang pertama. Oke, setelah itu seperti tadi, ini ada garis merah, kita klik, hapus dulu. Kita gunakan satu garis saja, karena angka berbeda maka kita klik lagi, klik kanan, select data, lalu add, kita masukkan dulu yang pertama, nilai X nya kita copy, hanya nilai X nya,
Oke, sudah. Klik lagi birunya, terus series values-nya kita klik, kita masukkan nilai Y-nya. Oke, terus kita klik lagi, klik OK. Setelah itu di situ ada X titik tengah, kita klik terus kita remove. Lalu ada angka, kita klik lagi, klik edit untuk memindahkannya. Ya, kita klik birunya. Setelah itu kita masukkan copy lagi titik tengahnya. Kita klik biru. Setelah itu OK. Nah, sudah muncul, kita OK lagi. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita hapus, kita rename dulu namanya. Kita ganti grafik polygon. Kok pakai I? Pakai I, polygon. Setelah itu yang data yang di sebelah kanan itu kita hapus. Nah, udah jadi seperti ini. Kalau seperti ini saja pun tidak masalah, tapi kalau kita pengen tahu berapa frekuensinya, kita klik lagi garisnya. Klik garisnya dulu, terus kita klik kanan, add labels data. Nah, kan dia akan muncul jumlah frekuensi yang sudah kita masukkan. Oke, untuk yang terakhir yaitu grafik OGIF. Sama seperti yang dua grafik sebelumnya, kita harus mempersiapkan X dan Y-nya. Hampir sama seperti histogram. Untuk nilai X-nya, hampir sama seperti histogram. Jadi kita pakai batas bawah dan batas atas. Batas bawah hanya untuk di kolom yang pertama. Oke, kita hitung batas bawahnya sama dengan klik batas bawahnya. Kita klik batas bawah. Oke, sudah. Lalu kita kurangi min 0,5. Kita enter. Nah, keluar angkanya. Terus untuk kolom kedua berarti kita pakainya batas atas, berarti kita pakainya tepi atas. Berarti 34, berarti pakai yang sebelah kanan ya, tepi atas, diingat. Nah, itu sama dengan tepi atasnya kita klik dulu. Oke. Setelah itu ditambah 0,5. Enter. Nah, sudah keluar angkanya. Setelah itu kita drag, karena kita pakai Excel jadi pakai drag aja untuk mempersingkat waktu. Sorry, kesalahan teknis. Kita klik dulu. Oke. Sudah kita drag. Sekarang kita akan mengubah nilai Y-nya. Untuk OGIF, nilai Y itu tidak menggunakan frekuensinya, tetapi menggunakan frekuensi kumulatif atas. Tidak lagi menggunakan frekuensi, hanya untuk di kolom 2 dan seterusnya ya. Nah, di situ FKA-nya yang pertama, yang kolom kedua itu adalah 1. Nah, selanjutnya berarti caranya sama dengan kita hapus dulu semuanya untuk mempermudahkan. Oke, kita cari nilai yang keduanya. Itu berarti sama dengan satunya itu kita klik, lalu ditambah dengan frekuensi. Sama seperti kayak tadi kita mencari FKA. Kita enter. Nah, keluarkan angkanya di situ 3, sama seperti FKA yang di atas. Lalu yang ketiga sama dengan yang ya itu diklik lagi. Setelah itu ditambah 7. Klik dulu 3, lalu tambah simbol plus, terus kita klik frekuensinya yang ketiga. Kita enter. Seperti itu. Nah, setelah itu kita sudah dapat, sudah selesaikan, sudah siapkan datanya. Kita
blok XY-nya. Setelah itu kita buka insert line, dan yang kedua, diagram yang kedua, nah, kita geser dulu biar nggak bertindihan. Nah, setelah itu ada dua garis merah dan biru, kita ganti dulu, kita hapus birunya, merahnya, kita klik kanan, delete. Kita pakai satu garis saja merah. Setelah itu angkanya kita ubah karena berbeda, klik kanan, select data seperti tadi, add, kita masukkan, kita klik add. Setelah itu kita masukkan dulu untuk nilai X nya, kita copy paste, nah, kita blok, kita copy, terus blok, klik lagi value series nya, untuk nilai Y nya kita blok lagi, klik lagi biru. Oke, setelah itu di situ ada tulisan X, kita remove, ada angka, kita klik dulu angkanya, kita ubah, klik edit. Setelah itu klik lagi biru, kita copy lagi X nya, kita klik lagi biru, kita oke. Setelah itu sudah masuk, oke lagi. Nah, udah jadi seperti ini. Kita rename dulu, kita rename untuk memudahkan kita kalau ini adalah grafik OGIF. Kita kasih nama grafik spasi OGIF. Nah, udah jadi grafik OGIF. Nah, kan ini kalau seperti ini kurang enak dilihat, kita edit dulu, kita hapus yang sebelah kiri kanan itu angkanya. Setelah itu kita coba perbesar untuk memperindah. Oh, tetapi salah. Terus akhirnya kita juga bisa ganti warnanya. Ini kita naikkan dulu, kita ganti, nah modelnya, nah seperti ini untuk biar bagus. Kita hapus dulu yang sisi kanan. Nah, jadi seperti ini. Kalau seperti ini saja pun sudah bisa, tapi kalau kita ingin mengubahnya warna, bisa juga kita ubah warnanya. Dan kalau kita ingin memperlihatkan frekuensinya, kita klik lagi garisnya itu, kita klik, lalu klik kanan, add labels data. Nah, keluar frekuensinya sesuai dengan yang ada pada sesuai pada frekuensi yang di tabel. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tunggu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.